Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Sultan Murad ke-1 adalah sultan ketiga dari Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Ia berkuasa dari tahun 1362 setelah ayahnya Orhan Gazi wafat. Terkenal sebagai sultan yang menyebarluaskan wilayah Turki ke wilayah Baltik di Eropa, sekaligus menjadi sultan Turki pertama yang gugur di medan perang, mati syahid menyebarkan ajaran Islam ke tanah Eropa. Sultan Murad pada awalnya bukanlah pangeran mahkota dari kesultanan, tapi setelah kematian kakaknya Sulaiman Pasha, Murad ditunjuk oleh ayahnya Orhan Bey sebagai penerus Turki Utsmaniyah. Seorang pangeran yang pemberani dan memiliki ambisi yang besar untuk memperluas tanah kekuasaannya, serta ahli dalam memimpin pasukan di medan perang, Sultan Murad ke-1 merupakan sultan yang berpengaruh besar di dalam awalnya penyebaran Islam ke Eropa, terutama di wilayah Balkan. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidupnya. Murad terlahir di kota Bursa di tanggal 29 Juni 1326 Masehi. Ia adalah anak dari Orhan Bey, Sultan Turki Utsmaniyah, dan istrinya Nilüfer Hatun. Nilüfer Hatun ini pada awalnya merupakan budak Kristen dari Yunani. Orhan Bey akan jatuh hati setelah melihat kecantikan Nilüfer, kemudian membebaskan dan menikahinya. Setahun setelah pernikahan mereka, Shehzade Murad lahir. Pada waktu itu, setiap bey atau pangeran dari Turki Utsmaniyah akan diberikan seorang guru pribadi sejak kecil, yang disebut Lala. Gurunya Murad adalah seorang bernama Lala Şahin Pasha. Dan semenjak berusia dini, bersama dengan saudara-saudaranya, Murad telah dididik untuk lincah dalam berpolitik, administrasi, dan militer, terutama di bidang militer. Karena bangsa Turki adalah bangsa pengembara dan petarung, setiap anak laki-laki diharapkan untuk bisa berpedang dan berkuda. Selain itu, Murad juga dididik untuk menjunjung tinggi ajaran Islam dan membuatnya menjadi sangat taat dalam beragama. Salah satu tujuan utama bagi Murad untuk memperluas wilayah kekuasaan Turki Utsmaniyah juga untuk menyebarkan ajaran Islam. Murad memiliki seorang kakak tiri laki-laki bernama Sulaiman Pasha. Sulaiman adalah anak favoritnya Orhan, ayah mereka, karena ia adalah seorang jenderal yang handal di medan perang. Sulaiman sering terlibat di dalam kampanye penaklukan Turki Utsmaniyah bersama ayahnya melawan Kekaisaran Romawi Timur. Sulaiman juga berkontribusi besar di dalam penaklukan semenanjung Gallipoli dari tangan Romawi dan pembangunan pemukiman baru bagi penduduk Turki di wilayah itu. Sehingga Orhan akan menjadikan Sulaiman gubernur dari wilayah yang akan dinamai Rumelia itu. Dan banyak orang, baik itu petinggi negara atau rakyat awam, menganggap Sulaiman Pasha sebagai penerus Orhan Gazi. Sementara itu, di waktu ini Murad berfokus pada bidang politik negara, mengurus tata administrasi bagi wilayah baru yang ditaklukkan oleh ayahnya, para jenderal Turki, dan kakaknya Sulaiman Pasha. Tapi sayangnya, takdir berkata lain. Di tahun 1357, ketika sedang berkuda, Sulaiman Pasha akan terjatuh dari kudanya dan meninggal. Hal ini membuat ayahnya, yang saat itu sudah tua dan sakit-sakitan, terpukul berat. Orhan bahkan mulai secara perlahan-lahan meninggalkan dunia politik dan menyerahkan administrasi negara ke tangan bawahannya. Orhan juga menyerahkan kendali atas semenanjung Gallipoli yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sulaiman Pasha ke tangan Murad. Dan di saat inilah Murad mulai menunjukkan keahliannya di medan perang, memenangkan beberapa pertempuran dan bahkan menaklukkan beberapa wilayah Romawi Timur sampai ke tepi Laut Hitam. Peristiwa ini berhasil meyakinkan Orhan untuk mengangkat Murad sebagai penerusnya, menggantikan posisi Sulaiman sebagai sultan penerus Orhan. Pada akhirnya di bulan Maret tahun 1362, Orhan Bey meninggal dunia setelah berkuasa selama 39 tahun, menyerahkan tahta ke tangan Murad. Dari bulan Maret tahun 1362 Masehi, Murad secara resmi menjadi Sultan Murad ke-1, penguasa ketiga dari Kekaisaran Turki Utsmaniyah di usianya yang ke-36 tahun. Sayangnya bagi Murad, ada dua saudara laki-laki lain yang tidak menerima kenaikannya sebagai sultan.
Mereka adalah Ibrahim dan Khalil Pasha yang melakukan pemberontakan. Tapi Murad dengan sigapnya berhasil mengalahkan pemberontakan ini dan mengeksekusi kedua saudara tirinya itu, karena hukuman bagi pengkhianat negara pada masa itu biasanya adalah hukuman mati. Karena peristiwa ini, Sultan Murad menjadi sultan pertama yang memadamkan pemberontakan di dalam Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Pemberontakan yang sayangnya akan kembali terjadi di masa penerus-penerus Murad. Sultan Murad juga membuat peraturan baru, di mana mulai dari masa pemerintahannya dan seterusnya, pangeran mahkota dari Turki Utsmaniyah dilarang untuk memegang posisi wazir. Hal ini mungkin dilakukan untuk mengurangi ambisi pangeran-pangeran yang kebesaran, berharap untuk mencegah terjadinya lagi pemberontakan. Setelah menyelesaikan masalah pemberontakan saudaranya itu, Murad ke-1 langsung memulai persiapan untuk kampanye penaklukan dan penyebaran wilayah Turki Utsmaniyah. Tujuan utamanya adalah Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, kekaisaran yang telah melemah akibat bencana alam dan perang saudara sebelumnya, kini menjadi target matang bagi ambisi Murad. Murad menjadikan kota Adrianopel sebagai target penaklukannya. Di tahun 1363, Murad melakukan serangan mendadak atas Kekaisaran Bizantium, menaklukkan banyak pemukiman dan kota-kota mereka, dan di tahun yang sama, kota Adrianopel berhasil ditaklukkan oleh Murad. Setelah menaklukkan kota itu, Murad merubah nama kota dari Adrianopel menjadi Edirne, dan memindahkan ibu kota Kekaisaran Turki Utsmaniyah dari kota Bursa ke kota Edirne ini. Akibat konflik di Kekaisaran Bizantium yang berlangsung selama berdekade, banyak bagian dari kota Edirne yang kosong. Banyak juga bangunan besar dan perumahan yang kosong akibat menurunnya populasi warga di kota ini. Karena itulah Sultan Murad mendatangkan puluhan ribu warga Turki untuk tinggal di kota ini, menjadikan kota yang hampir mati itu menjadi pusat dari administrasi, politik, dan perdagangan di dalam pemerintahan Turki Utsmaniyah. Sultan Murad memutuskan untuk menjadikan tanah Eropa dan Balkan sebagai target selanjutnya bagi kampanye penaklukan. Karena itu, ia memberikan jenderal-jenderalnya wilayah masing-masing untuk ditaklukkan. Ia menunjuk Lala Shahin Pasha, guru masa kecilnya, untuk menaklukkan wilayah Bulgaria Selatan, dan Efrenos Bey ke wilayah Trakia Barat. Sementara dirinya akan berfokus untuk terus menaklukkan wilayah kekuasaan Bizantium. Setelah Murad menaklukkan kota Philippopolis dari tangan Bizantium, ia menjadikan Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur dengan kaisarnya John kelima Palaiologos sebagai negara bawahan dan membuat mereka membayar upeti kepadanya. Kaisar John kelima tidak memiliki pilihan lain. Kekaisaran mereka yang dulu terkenal kuat dan berjaya, kini telah menjadi negara dengan wilayah yang kecil. Hanya memiliki kekuasaan di sebagian Rumelia, Tesalonika, dan ujung dari semenanjung Achaea di Yunani. Sementara itu, jenderal-jenderal Murad terus menaklukkan berbagai wilayah di Balkan, menyerang kerajaan Serbia dan Bulgaria secara bersamaan, terus-menerus menaklukkan kota-kota mereka. Pada akhirnya, Paus Katolik Roma, Paus Urban kelima, memanggil raja-raja di Eropa untuk melawan tentara Turki Utsmaniyah. Negara-negara seperti Hongaria, Serbia, Bosnia, dan Walakia menjawab panggilan Paus Urban kelima dan mengumpulkan tentara mereka untuk melawan Murad. Tentara mereka akan menuju kota Edirne dengan ribuan pasukan. Tapi pasukan salib ini akan dikalahkan oleh tentara Utsmaniyah di bawah Jenderal Haçi Bey pada peristiwa Sipsinde. Setelah itu, banyak kota menyerah kepada Murad, dengan jaminan Murad akan mengizinkan mereka untuk melaksanakan agama mereka tanpa ganggu-gugat. Setelah peperangan ini, periode damai pun tiba di Kekaisaran dan dimanfaatkan oleh Murad ke-1. Pertama, Murad menggunakan kebijakan toleransi beragama kepada rakyat di wilayah yang baru ditaklukkannya itu, di mana para penganut ajaran Kristen Ortodoks dan kaum Yahudi dapat menjalankan kehidupan keagamaan mereka dengan bebas. Murad juga mulai membangun sistem administrasi yang kuat demi memperkuat kendali atas wilayah baru ini, membuat sistem pengumpulan pajak yang terorganisir agar bisa adil di dalam menangani penagihan pajak negara bagi rakyat jelata. Murad juga membangun berbagai imaret atau tempat pelayanan publik di seluruh negeri, serta membangun berbagai madrasah dan masjid baru di kota Edirne, ibu kota baru kekaisarannya itu.
Selama masa pemerintahan Murad juga, tentara khusus Janisari akan disempurnakan oleh Murad. Pasukan yang sebelumnya telah dibentuk oleh ayahnya, kini akan diperbanyak dengan merekrut berbagai pemuda dari wilayah yang Murad taklukkan, menjadikan pasukan Janisari sebagai ujung pedang bagi penaklukan Turki di masa depan. Di tahun 1386, Ali Bey, pemimpin dari Turki Karamanid Beylik, menyerang tanah Murad ketika ia sedang sibuk berperang dengan tentara raja-raja Eropa. Ali Bey berharap untuk bisa meraih kekayaan secepatnya, menjara dan merampok tanah Turki Utsmaniyah selagi Murad sedang sibuk berperang. Ketika Murad mendengar kabar itu, ia hanya berkata, "Lihatlah apa yang dilakukan orang bodoh ini. Sementara aku mendedikasikan hidupku siang dan malam di jalan Allah, sementara aku mengayunkan pedang ke arah musuh, dia datang dan menyerang umat muslim." Maka setelah itu Murad mengirimkan tentaranya dan meluluhlantahkan pasukan Ali Bey. Ali Bey berhasil selamat dari pertempuran ini, kemudian datang dan menemui Murad dan meminta ampunan sembari mencium kakinya. Peristiwa ini membuat deraja Turki Utsmaniyah naik di mata Turki Beylik lainnya di Anatolia, memudahkan mereka untuk menaklukkan Anatolia dengan mudah di masa depan. Di tahun 1388, Murad juga sempat membangun sebuah imaret yang didedikasikan kepada ibundanya Nilufer Hatun. Bangunan itu dibangun di kota Bursa dan dinamai Nilufer Hatun Imareti, bangunan yang masih berdiri dan bisa kita lihat sampai sekarang. Selama masa hidupnya, Sultan Murad memiliki beberapa istri. Mereka adalah Fulane Hatun yang menikahi Murad di tahun 1366, kemudian Maria Hatun yang merupakan putri dari Kaisar Romawi Timur John kelima, Kera Tamara, seorang putri dari Kekaisaran Bulgaria, dinikahkan dengan Murad sebagai perjanjian damai antara Turki Utsmaniyah dan Bulgaria, dan Gulcicek Hatun. Gulcicek Hatun pada awalnya adalah selir dari Arslan Bey, pangeran dari Karesi Beylik. Tapi setelah Sultan Orhan menaklukkan Beylik itu, Gulcicek didatangkan ke kota Bursa. Setelah Murad mencapai usia dewasa, ia dinikahkan dengan Gulcicek Hatun. Dari pernikahan mereka terlahir dua anak, yaitu Shehzade Bayezid dan Yahshi Bey. Bayezid nantinya akan menjadi Sultan Turki Utsmani selanjutnya. Sementara Murad sibuk di Anatolia, raja-raja Balkan kembali menyusun rencana untuk menyerang Turki Utsmaniyah. Kali ini pasukan Serbialah yang menyerang Utsmaniyah dengan puluhan ribu pasukan di bawah pimpinan Pangeran Lazar. Murad juga memimpin pasukannya sendiri untuk menahan serangan dari Pangeran Lazar dan kedua tentara mereka bertemu di Kosovo. Terjadilah pertempuran Kosovo di tanggal 15 Juni 1389. Pertempuran sengit yang berlangsung selama 8 jam itu merupakan salah satu pertempuran paling penting di dalam sejarah Turki. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar Sultan Murad dan pasukannya, serta gugurnya Pangeran Lazar di medan perang. Peperangan ini juga menjadi tanda bagi bangsa Eropa kalau penyebaran kekuasaan Turki Utsmaniyah telah tertanam kuat di benua Eropa. Ada beberapa versi tentang kematian Sultan Murad ke-1. Ada yang mengatakan kalau Sultan Murad gugur di medan perang bersama dengan Pangeran Lazar di pertempuran Kosovo. Tapi menurut versi Turki Utsmani, ketika Sultan Murad sedang melakukan inspeksi di medan pertempuran setelah kemenangannya di pertempuran Kosovo, tiba-tiba seorang kesatria Serbia bernama Milos Obilic yang bersembunyi di antara mayat-mayat menyerang Sultan Murad dan menusuknya dengan belati, membuat sang sultan gugur di medan perang, menjadikan Murad sebagai satu-satunya Sultan Turki Utsmani yang gugur di medan perang. Setelah kematian Sultan Murad ke-1, tahta Kekaisaran Turki Utsmaniyah pun jatuh ke tangan anaknya Shehzade Bayezid, menjadi Sultan Bayezid ke-1, penguasa keempat dari Turki Utsmani, seorang sultan yang terkenal dengan julukannya Yildirim Bayezid atau Bayezid si Halilintar. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Sultan Murad ke-1 ini, seorang sultan yang berkontribusi besar di dalam bermulainya penyebaran Islam di wilayah Balkan dan Eropa Timur. Semoga kisahnya bisa bermanfaat bagi kalian semua.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.